Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tutorian, di mana kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit aplikasi pencatatan dan analisis serta pelaporan data surveillance puskesmas. Di mana aplikasi ini diminta oleh salah satu penonton saya, yaitu subscriber saya, yaitu dia meminta agar ada aplikasi penginputan data data penyakit khususnya ya, yang ditujukan untuk penyimpanan atau pengolahan data, nantinya data surveillance, di mana data surveillance tersebut ada penyakit yang tercantum, yaitu data SKDR, yaitu ada 23 penyakit kalau saya 24 penyakit, 24 penyakit. Nah, sebelum kita bahas ke penginputan, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu, di mana di sini ada info utama ini untuk kop surat nanti di laporan. Kop surat, informasi puskesmas, kemudian alamat puskesmas, kecamatan untuk di kop surat. Nah, ini untuk kepala penandatangan atasannya. Perangkat di ini ada juga penanggung jawab program surveillance tersebut. Kemudian untuk logonya tidak disimpan di sini, bisa diabaikan, dikosongkan saja ini ya, karena kita disimpannya di kode GS. Nah, kodenya seperti ini, yang diubah dari gambar ke base64 supaya si gambar tersebut muncul ketika kita offline, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini, supaya logonya muncul. Kemudian data alamat. Nah, data alamat ini silakan Bapak Ibu masukkan data alamat masing-masing alamat, atau ketika ada pasien yang tidak ada di dalam database alamat kita. Di sini ada status wilayah, itu tujuannya untuk membedakan mana wilayah kerja dan bukan wilayah kerja. Contohnya seperti ini, Dusun A adalah wilayah dan Sukasenang itu bukan wilayah kerja kita. Nah, bisa tambahkan aja di sini Bapak Ibu RT RW, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan status wilayah. Kemudian data penyakit itu kecuali data SKDR yang tadi ada di formulir ya, yang ini bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Misalnya data penyakit, misalnya Bapak Ibu ada hipertensi, misalnya ada DM. Untuk kode silakan, karena kalau EPID kan tidak, sudah ada 24 kode. Jadi kalau bukan termasuk SKDR tidak ada kode EPID-nya. Nah, untuk ICD silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Kita supaya mempersingkat, kita nolkan saja dulu. Nah, kita fokusnya dulu di nama penyakit, misalnya diabetes mellitus misalnya. Kemudian data akan disimpan di bawah ini. DM data paskes, ini data paskes Bapak Ibu, misalnya di wilayah kerja puskesmas tersebut ada beberapa paskes ya, atau klinik swasta atau bidan swasta ya, bidan dan praktek mandiri, PMB itu ya, praktek mandiri bidan. Bisa Bapak Ibu tambahkan di sini, misalnya PMB Pak Susilo ST, misalnya ST, tanggung jawabnya Pak Susilo di sini. Jawabnya, nomor HP-nya kita coba acak aja, kita asal aja dulu. Wilayahnya desa A, misalnya, simpan data. Kemudian ini bertujuan untuk nanti di penginputan kunjungan pasien. Kemudian di data pegawai ini untuk di laporan W2 ini, kata teman saya ini, W2 ini untuk penampilan SPJ, di mana satu orang hanya bisa bertugas di maksudnya satu orang itu dijadwalkan untuk satu tempat di satu tanggal. Jadi tidak bisa
dalam SPJ itu orang tersebut dalam satu hari tidak bisa ke berbagai tempat gitu kan. Hanya dalam peng-SPJ itu hanya berlaku untuk satu hari satu orang dan satu orang di satu hari untuk satu tempat gitu kan. Jadi kita bisa tambahkan pegawai di sini yang sesuai yang dijadwalkan untuk pengambilan data atau sebenarnya aktif ke Paskes atau PMB tadi. Kita lanjut ke penginputan ya. Sebelum ke dashboard, kita coba penginputan terlebih dahulu. Untuk penginputan, Bapak Ibu, kita supaya data rapi dan bisa diolah dengan baik ya. Jadi kita menggunakan drop down, tidak menggunakan pengetikan ulang supaya datanya sama. Karena kan kalau diketik ulang kan misalnya klinik suka sehat, kadang ada yang disatukan nggak pakai spasi, kan itu bisa merubah analisis nantinya, ke pengelompokan nantinya ya. Jadi untuk mempermudah dan untuk memperrapi digunakanlah drop down dari pengambilan database ini, master data ini. Data Paskes, kita lihat data Paskesnya tadi ada klinik ya, kita coba reload dulu. PMB tadi kan tidak muncul, tapi di data Paskes sudah ada. Kita coba di reload, kita masuk lagi ke pom input, pom kunjungan. Nah, sekarang udah masuk. Jadi Bapak Ibu, misalnya data tidak di drop down tidak ada data tersebut, coba kita di reload aja. Insya Allah untuk kedepannya saya akan coba kembangkan lagi supaya tidak di reload, tetapi langsung data langsung terupdate otomatis gitu ya. Misalnya kita di PMB Nova, tanggal kunjungannya tanggal 21 misalnya, ada anak pasien bayi, misalnya bayi ula misalnya udah gue boleh bayi aja, misalnya anak Taso misalnya. Anak Taso usia 17 tahun, perempuan, alamatnya di Sukasenang. Nah, di sini Bapak Ibu ada checklist penyakit SKDR. Kenapa dibuat checklist supaya Bapak Ibu mempermudah dan mempercepat penginputan. Jadi ketika kita memilih lebih dari satu penyakit, otomatis data tersebut akan terinput 2 kali dengan penyakit yang berbeda. Contoh misalnya tipoid sama ISPA atau pneumonia misalnya kan, simpan data. Nah, nanti datanya akan direkap di data kunjungan. Nah, seperti ini maksud saya, nama sama, data sama, BNM by address-nya, tetapi yang membedakan adalah diagnosanya. Karena kan banyak terjadi di satu klinik atau PMB terdapat kunjungan pasien yang mempunyai lebih dari satu diagnosa. Misalnya mau menambahkan lagi boleh di sini. Nanti rasanya belum checklist misalnya, atau belum dipilih, ada ternyata dia punya DM misalnya, otomatis nanti akan bertambah lagi di sini nama penyakitnya yang itu DM tetap nama pasien, data pasien tetap sama, hanya membedakan nama penyakitnya saja. Kemudian total kunjungan ini untuk menginput seluruh kunjungan yang berkunjung ke suatu Paskesbuk. Jadi kenapa dibedakan pom inputnya, karena ini bukan yang dihitung dari total kunjungan yang penyakit yang diinput tadi, tetapi keseluruhan. Karena teman saya itu menginputnya hanya diutamakan untuk SKDR saja. Nah, tetapi di laporan kan itu katanya harus ada di X total kunjungan itu harus menampilkan seluruh kunjungan pasien. Jadi kita buat aja di sini menunya, misalnya pada tanggal 17 saja, tanggal 21 maaf, tanggal 21 di PM Nova ada 25 kunjungan simpan data. Nah, nanti akan otomatis terupdate di sini. Tadi kan 110 ditambah 25 jadi 135. Nah, ini juga grafik kunjungan terakhirnya akan muncul di sini, 30 terakhirnya. Yang 110 di tanggal 18 dan 25 di tanggal 21. Ini juga ada grafik pie-nya. Ada, tinggal arahkan saja
kita akan muncul otomatis keterangannya. Ini laporan awareness-nya yang tadi saya jelaskan. Aplikasi ini difokuskan atau diutamakan untuk penginputan data awareness-nya gitu. Nah, data awareness misalnya kita pengen lihat nih di minggu 34 untuk melaporkan ke WBSKDR yang Kemenkes ya. Kita lihat di sini ya, minggu 34 ada berapa penyakit, bisa kita lihat di sini. Ada notice karena kan tadi tanggal 18 sama 17 sama 21 kan masih di minggu 34. Nah, misalnya nanti kalau Bapak Ibu mau 33 nanti juga akan tampil datanya di sini. Kalau datanya udah diinput sama Bapak Ibu. Karena datanya tidak ada maka akan kosong. Kemudian ke laporan, ini buletin di sini Bapak Ibu untuk, karena teman saya itu diminta untuk ada laporan buletin setiap minggunya untuk dilaporkan ke atasan dan juga ke dinas kesehatan, maka di sini saya juga membuatkan laporan buletin langsung PDF supaya mempermudah Bapak Ibu untuk menguploadkan atau memberikan langsung ke atasan dengan cara di print ya, untuk ditandatangani dan diupload ke dinas kesehatan. Kita tentukan minggu sama tahunnya, kemudian kita buat PDF buletin. Tunggu sebentar, otomatis nanti akan terdownload PDF-nya. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, ini sudah ada, kita buka di sini coba. Nah, data buletin sudah muncul. Minggu 34 yaitu periode 17 Agustus sampai 23 Agustus. Namun puskesmas muncul. Ini semua data ini diambil dari data info utama tadi di sini. Ini logonya disimpannya di sini, logonya. Nanti bisa saya jelaskan di video yang selanjutnya ya. Ini bisa kita edit atau bisa kita tentukan sesuai request Bapak Ibu. Nah, ini dia tabel penyakit yang di awareness tadi kan muncul di area sampai ke COVID-19. Jika minggu ini sekian kasus, akan ada pemberitahuan minggu lalu, akan ditampilkan juga minggu lalu di sini. Kemudian datanya apakah naik, apakah turun, apakah stabil, juga akan diberi tanda oleh panah ini. Karena tadi kan hanya ISPA ya, ISPA pneumonia tipoid yang di ini. Nah, ini juga lokasi dominan sudah dikelompokkan. Nah, kenapa tadi ada status wilayah? Karena ini untuk membedakan mana desa yang dalam wilayah akan ditampilkan di sini. Misalnya desa A, desa B, desa C, desa D. Kemudian selain itu masuk keluar wilayah nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini keterangannya. Nah, ini kumulatif Bapak Ibu dari minggu 1 sampai minggu sekarang. Nanti akan otomatis terjemah di sini. Nah, ini laporan rincian kasusnya ya, itu per usia dan juga per desa nanti di sini. Kalau jika Bapak Ibu desanya ada 4 nanti akan tampil di sini. Meskipun tidak ada kasus akan tampil di sini desanya, semua desanya. Kemudian ini luar wilayah. Misalnya jika ada kasus di luar wilayah, kasus dari luar wilayah gitu kan, berkunjung ke Paskes yang Bapak Ibu wilayah kerja Bapak Ibu. Ini semua penyakit ditampilkan di sini, tetapi jika tidak ada kasus akan ada keterangan tidak ada kasus yang dilaporkan pada periode ini serta tidak ada kasus yang dilaporkan secara akumulatif. Nah, ini kegiatan respon bisa kita ubah, kita request pingin seperti apa bisa kita request ya, bisa kita buat. Nah, kalau ini terpotong karena kan datanya sedikit ya, nanti kalau udah banyak ini kan akumulatif nih, ini juga akumulatif, pasti kan ada dengi, pasti akan ada, ini otomatis kan akan tergeser yang bagian tanda tangan karena kan ini hanya contoh sedikit jadi terpotong, nanti bisa rapi kembali setelah datanya sudah banyak terinput. Misalnya ini kecamatan Tetimang saya di sini dari 3 Agustus itu teman saya itu requestnya setiap buletin itu di Tetimang saya di hari Sabtunya yaitu tanggal 23 Agustus. Nah, ini pengguna programnya kan tadi Purkon di sini, Purkon SKM. Nah, kita lanjut ke laporan W2. Nah, di W2 ini Bapak Ibu kita ya seperti yang dijelaskan tadi di awal, di mana ini untuk lampiran SPJ, peng-SPJ-an suatu kegiatan serban aktif, di mana tidak memungkinkan satu orang itu
melakukan kegiatan dalam satu hari itu beberapa tempat. Jadi menggunakan penjadwalan. Jadi misalnya petugas A hari hari sekarang itu ke klinik A misalnya gitu. Contoh kita ke Asep Bulog misalnya ya. Tanggal kegiatannya tanggal 23, eh, rentang tanggal yang diambilnya kan dari tanggal 17 sampai ke 23. Kemudian tempat yang dikunjunginya klinik PMB Nopa, misalnya Nopa, simpan data. Ada laporan B2 berhasil disimpan. Nanti kalau muncul, nah seperti ini muncul sendiri. Kita klik PDF untuk mendownload PDF-nya. Nah, Bapak Ibu, ini hasil PDF-nya. Nah, maksud saya ini lampiran lampiran untuk expediennya seperti ini. Ada tabel kasus, berapa kasus yang ditemukan di PMB tersebut atau Paskes tersebut. Siapa yang ditugaskan, ini tadi yang dipilihnya yaitu Asep Bulog. Tanggal kegiatannya 23 Agustus sesuai yang kita pilih tadi di sini kegiatan. Kemudian ini ada by name by address-nya. Kemudian ditandatangan dan dilampirkan ke SPJ. Kemudian laporan ISPA. Ini laporan ISPA, teman saya kebetulan request untuk menambahkan laporan ISPA karena kan di wilayah kerjanya itu laporan ISPA-nya seperti ini. Ada tabel balita sampai ke lansia dengan laki-laki dan perempuan. Kita kalau mau lihat di bulan Agustus data ISPA, kita pilih bulan, tahun. Semua paskes kita abaikan saja. Ini untuk menghitung jumlah kunjungan saja. Kalau kesininya sebenarnya ini semua paskes dari balita sampai ke lansia. Kita pilih semua paskes saja, kemudian kita tampilkan data. Otomatis data akan muncul di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ke aplikasi ISPA yang di dinas masing-masing, karena berbeda-beda. Kebetulan di dinas teman saya ini kurang lebih seperti ini laporan ISPA-nya. Kemudian laporan per penyakit nih, kebetulan teman saya juga requestkan untuk ada download data per penyakit, karena suka diminta oleh program lain untuk mencocokkan. Misalnya taruh kita contohkan diare akut misalnya Agustus 2025. Nanti ini bukan PDF tapi Excel, supaya mempermudah dalam pencocokan dengan rekan kerja kita ya, dengan lintas program tentunya. Nah, ini laporan diare sudah berhasil download dan kita lihat ini hasil downloadnya seperti ini. Ada nama paskes. Jadi supaya mempermudah Bapak Ibu yang pengguna program lain untuk merasakan manfaatnya ya dari aplikasi ini. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Ini dashboard. Oh iya, dashboardnya ini. Kalau mau melihat grafik mingguan ini, bisa kita pilih dulu penyakitnya di sini, misalnya diare akut. Ini minggunya abaikan saja 2025. Yang penting tahunnya tampilkan untuk menampilkan semua minggu di sini. Kita terapkan filter. Nah, otomatis data akan muncul di sini. Nanti kalau datanya banyak akan terlihat di sini. Ini 10 besar penyakit. Juga ada penyakit dilihat per desa, bisa nanti muncul di sini. 10 besar penyakit di desa A apa saja bisa. Ini total kunjungan itu dihitung dari total kunjungan ini. Nah, total kunjungan ini bukan dari penginputan kunjungan pasien di sini, bukan, tetapi di keseluruhan pasiennya di sini total kunjungannya. Jadi kan 110 sama 25 jadi 135. Ini kunjungan per paskes bisa dilihat di sini. Ini grafik kunjungan 30 terakhir yang sama dengan kalau ini diambilnya dari sini, bukan dari data penyakit yang ini, bukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada
request atau perlu pengembangan tambahan fitur, silakan diisi di kolom komentar saja. Jika ada yang berminat dengan aplikasi web ini, bisa Bapak Ibu hubungi, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga hari-hari kita diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.